多谢庇护。仿佛裹挟生命之力。 Wih yo, balik lagi sama teman santuy alias Cok Santuy dalam pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 237 ya guys ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap santuy dulu sedikit aja episode sebelumnya. Dengan pemahaman luar biasa Edun tentang benih abadi, si Hao pada akhirnya mampu menyempurnakan dua roh primordial. Namun di gerakan jalan kultivasi yang ditempuh menantang langit dan bumi, Tetua Agung meminta si Hao untuk berlatih di dalam wadah benih abadi. Hal ini bertujuan untuk menempa tubuh sebagai benih abadi. Meskipun kekuatan si Hao belumlah cukup menggunakan gerbang Dao Agung, namun selama dia bisa menguasai hukum Dao, menurut wanita benih abadi, King Si Hao telah menciptakan jalan kultivasinya sendiri yang belum pernah dilalui para kultivator di masa lalu. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan, siapkan cemilan, inilah waktunya kita baku hantam. Merasa belum puas memadatkan benih abadi serta menerobos ranah void, si Hao berniat menggabungkannya dengan harta langit dan hukum Dewa Wilau. Pasalnya cara ini sangat efektif untuk membangun ulang Dao miliknya. Meski fenomena tersebut mengejutkan Inem, bahkan sempat beranggapan jika si Hao tidaklah mampu melawan kehendak langit dan bumi, namun ternyata anggapan barusan langsung dibungkam oleh King Si Hao. Dia lantas segera menuju area hukum langit dan bumi. Melihat kejadian barusan, serta Inem kembali mengatakan bahwa hukum langit dan bumi adalah ujian yang sulit ditempuh bagi seorang kultivator, namun sebuah keajaiban selalu berada di pihak si Hao. Meski segala macam penderitaan silih berganti untuk membunuhnya, tapi dia berhasil melihat sepotong masa lalu Dewi Wilau dalam hukum Dao miliknya, meninggalkan sedikit ingatan bagi generasi selanjutnya dan menipu langit dari kematian. Sehingga alasan inilah yang membuat si Hao menciptakan benih manifestasi kehidupan dari hukum Dewi Wilau, bahkan menguasai domain tubuh sebagai benih abadi. 仿佛裹挟生命之力。 Sebelum pergi meninggalkan tempat ini, si Hao lantas mengatakan jika dia akan mencari lokasi yang damai untuk mengubur Inem. Sementara cewek wadah abadi justru merasa terpukau ngelihat bakat si Hao, di mana jalan yang dia tempuh belum pernah ada yang bisa melaluinya. Oleh sebab itu, Inem hanya berpesan untuk menunggunya di era selanjutnya. Baru saja keluar dari wadah benih abadi, si Hao tiba di Goa Kuno Abadi. Tempat ini merupakan titik lokasi Tetua Agung menanam benih abadi miliknya. Bahkan di waktu bersamaan, King Si Hao berhasil menguasai kemampuan tubuh sebagai benih abadi, sehingga dia langsung menyampaikan pencapaiannya ini kepada sang tetua. Perkataan barusan jelas mengejutkan sang tetua. Pasalnya jalan ini telah melenyapkan para jenius, tapi si Hao berhasil melewatinya dan menjadi salah satu murid yang mencatat sejarah baru untuk meneruskan jalan Dao milik Tetua Agung. Demi bisa menepati janjinya kepada wanita benih abadi mencegah retakan dalam benih tersebut, serta membutuhkan obat penambah langit, si Hao telah meneteskan cairan obat Pavilion Butian. Tapi... Menyadari kondisi membahayakan sang murid, Tetua Agung lantas meminta si Hao kembali ke akademi.
Pasalnya setelah dia menjalani latihan tertutup selama 2 tahun, meski Akademi Suci dan Akademi Immortal melahirkan 4 jenius disebut Supreme Being, namun ada 2 anak muda berbakat. Mereka adalah Jinzan berasal dari Akademi Suci menempuh jalan ekstrim dalam waktu setengah tahun dan menerobos 2 ranah berturut-turut. Sedangkan untuk Raja 5 Mahkota alias Tianzi menghabiskan waktu selama 1 tahun menyatu dengan bibit pohon dunia mencapai ranah Void. Nah, demi bisa menahan wilayah asing, ketiga akademi bertujuan untuk bekerja sama dan membuka istana abadi meningkatkan pertukaran para murid. Oleh sebab itu, sang tetua meminta Si Hao tidak membocorkan rahasia di tempat ini. Setelah kepergian King Si Hao, Tetua Agung justru bertemu sosok Raja Kunpeng alias makhluk abadi, sehingga dia lantas bertanya, apakah sang raja ingin menyampaikan pesan untuk generasi berikutnya. Namun sayang Raja Kunpeng tidak menjawab pertanyaan tersebut. Baru saja tiba di Istana Abadi, Si Hao tanpa sengaja mendengar adu bebacot dari kedua murid untuk menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang mendapatkan harta misterius, di mana pertarungan keempat jenius akan segera dimulai. Selain ada seorang wanita bernama Lansian murid Akademi Immortal, Pertapa Gigu dari Akademi Suci, Dasu Tao murid Akademi Suci, dan yang terakhir Ziri Tianjun Akademi Immortal. Bahkan tanpa basa-basi mereka langsung melepaskan kekuatan penuh. Tapi 如若二位打道回府，此地自有神。 Melihat kemunculan harta misterius jelas mengejutkan semua murid. Namun di sisi pelayan Ziri Tianzu bernama Zitong mencoba untuk menenangkan suasana. Dia beralasan kalau 4 jenius masih terlibat baku hantam. Oleh sebab itu, sebagai perwakilan Akademi Immortal, Zitong berniat untuk mengambil harta misterius. Mendengarkan hal tersebut, pentolan murid suci bernama Jinmo langsung turun tangan. Dia justru memprovokasi Akademi Tiansen. Pasalnya mereka tidaklah memiliki seorang petarung untuk memperebutkan harta misterius. Tepat ketika Jinmo terus menindas para murid Akademi Tiansen dan menganggap mereka hanyalah kroco yang tidak layak bekerja sama dengan kedua akademi, Si Hao telah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil harta tersebut. 那我就拿走了。 Di saat Ziri Tianjun ketar-ketir melihat harta misterius jatuh ke tangan Si Hao, seorang murid dari Akademi Immortal bernama Jin Jiaoxi tiba-tiba saja menunjukkan diri. Tujuannya jelas untuk menegakkan keadilan. Siapapun yang berhasil memenangkan pertarungan, maka orang tersebutlah yang pantas mendapatkan harta misterius. Perkataan barusan jelas memancing kemarahan King Si Hao. Pasalnya dari awal Akademi Suci dan Akademi Immortal menindas rekan seperguruannya, bahkan menghiraukan Akademi Tiansen. Oleh sebab itu dia menegaskan, jika mereka semua menginginkan harta tersebut, Jiji Xiaoxi bersama 4 jenius haruslah mengalahkan dirinya terlebih dahulu. Waduh. 大言不惭！ Meskipun dihadapkan dengan kemampuan badak bercula satu, namun Si Hao tidaklah gentar sedikitpun. Dia lantas mencoba untuk menggunakan teknik pembalik daun langit dan bumi dari tubuh sebagai benih abadi yang membangun ulang catatan sejati primordial. Bahkan dalam 1 kali serangan, Jiji Xiaoxi dengan mudah dikalahkan. Kasihan bener ya guys ya. Di saat para murid tingkat kroco dibuat ketar-ketir melihat kejadian barusan, Lansian justru merasa terpukau dengan kekuatan pemuda tersebut. Pasalnya bagaimana mungkin ranah Heavenly Deity bisa memicu resonansi pembalikan hukum Dao, serta menghancurkan pertahanan ranah Void memotong tanduk badak bercula satu dalam 1 kali serangan. 他就是荒。 Merasa cukup familiar mendengarkan nama barusan, Lansian teringat dengan salah satu murid Akademi Suci yaitu Jinzan. Orang tersebut hampir tewas di tangan Huang.
Bahkan menurut Gigu Huang suka memancing binatang Rana Void untuk dijadikan makanan enak. Perkataan barusan jelas mengejutkan Jiaoxi. Dia lantas meminta bantuan Zitong untuk menyelamatkan dirinya. Meski Zitong menegaskan tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti murid Akademi Immortal, serta penuh percaya diri bisa mengalahkan Huang dalam satu serangan. Tapi... Di saat Zitong merasa tidak terima atas kekalahan ini, dia segera memanggil para murid untuk baku hantam. Namun belum sempat berhadapan solo versus satu kampung, rombongan Si Hao akhirnya tiba di waktu yang tepat dan menegaskan kalau Huang tidak sendirian. Beduh. Wadidaw, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 237-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Gimana, enakan per episode setiap Jumat? Atau kita rekap 1 bulan sekali alias 4 episode? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Sampai jumpa lagi di alur cerita lainnya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank, Ketua Sekte, undur diri dulu. See you and bye. Bye. Black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.